Lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi dan kita baru menjelajahi 5-20% di antaranya. Sekarang para astronom menemukan lebih banyak air, ada simpanan air yang sangat banyak di luar angkasa, di kuasar yang jaraknya lebih dari 12 miliar tahun cahaya. Kita tidak membicarakan genangan air yang kecil, ini jumlah air yang luar biasa banyak, sekitar 140 triliun kali lebih banyak daripada jumlah seluruh air di lautan di bumi. Air ini mengitari lubang hitam supermasif yang ukurannya 20 miliar kali lebih besar dari matahari. Lubang hitam ini dikelilingi kuasar sangat terang. Kuasar ini memancarkan energi sama besarnya dengan energi yang diperoleh jika kalian mengumpulkan 1000 triliun matahari. Aku sih nggak bisa menghitung sebanyak itu. Karena cahaya membutuhkan waktu untuk sampai ke kita melihat kuasar ini seperti ketika alam semesta masih muda. Para astronom yakin reservoir air yang baru ditemukan ini merupakan yang terjauh dan terbesar yang pernah ditemukan di luar angkasa. Matt Bradford dari Jet Propulsion Laboratory NASA menjelaskan lingkungan kuasar ini sangat unik sehingga mampu menghasilkan air dalam jumlah luar biasa. Tim Bradford bersama kelompok astronom lainnya telah mempelajari kuasar dan lubang hitam supermasif di pusatnya selama beberapa waktu. Mereka melihat ketika lubang hitam menarik materi di sekelilingnya, ia memanaskan gas dan debu di sekitarnya. Proses ini menciptakan area yang penuh dengan molekul-molekul yang belum pernah diamati pada jarak yang sangat jauh. Kuasar pertama kali ditemukan lebih dari 50 tahun lalu ketika teleskop menangkap objek-objek super terang di luar angkasa. Kuasar bukanlah bintang biasa, mereka bersinar dari pusat galaksi yang jauh dan sangat terang sehingga melebihi kecemerlangan semua bintang di galaksi mereka. Di pusat kuasar terdapat lubang hitam raksasa yang jutaan bahkan miliaran kali lebih berat dari matahari. Ketika gas dan debu berputar menuju lubang hitam, mereka memanas dan melepaskan energi sangat besar. Hal ini membuat kuasar menjadi salah satu benda paling terang dan paling kuat di ruang angkasa. Melihat kuasar seperti melihat masa lalu, cahaya dari kuasar saat ini telah menjalar selama miliaran tahun. Kuasar memberi para ilmuwan gambaran seperti apa alam semesta masa lalu. Kuasar bisa membantu kita memahami bagaimana galaksi terbentuk, bagaimana materi menyebar, bagaimana struktur kosmik pertama terbentuk. Sebagian kuasar menyemburkan partikel super cepat, membentang melintasi ruang angkasa. Kadang-kadang mereka bisa mengubah seluruh area di alam semesta. Yuk kita kembali ke air di luar angkasa, atau lebih tepatnya uap air. Ketika para astronom menemukannya, air itu melayang-layang di sekeliling kuasar, tersebar di area yang luasnya ratusan tahun cahaya. Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya itu sekitar 9,6 triliun kilometer. Meskipun gas di sana sangat tipis, tidak seperti gas yang kita temui di bumi, gas di sana jauh lebih hangat dan lebih padat daripada gas yang ada di sebagian besar galaksi lain, termasuk Bima Sakti. Suhu gas ini sekitar minus 52 derajat Celcius dan sekitar 300 triliun kali lebih tidak padat daripada atmosfer bumi. Kedengarannya memang ekstrem, bahkan dalam istilah luar angkasa itu tidak biasa. Uap air bukan sekedar molekul biasa, keberadaannya di dekat kuasar mengisyaratkan area tersebut secara teratur dihujani radiasi. Itulah yang membuat gas tersebut lebih hangat dari biasanya. Untuk menambah misteri, para astronom juga menemukan karbon monoksida serta molekul-molekul lainnya. Dengan kata lain, banyak bahan mentah yang melayang-layang. Di masa depan, gas ini bisa membantu lubang hitam supermasif untuk tumbuh lebih besar lagi hingga 6 kali lipat ukurannya saat ini. Tapi itu hanyalah salah satu skenario yang mungkin terjadi. Sebagian gas mungkin akan ditarik ke lubang hitam, sebagian lagi membentuk bintang-bintang baru, dan sebagian lagi dilontarkan ke ruang angkasa. Menemukan uap air di kuasar yang sangat jauh berarti bahan dasar penyusun alam semesta sudah ada sejak miliaran tahun lalu. Air sangat penting bagi kehidupan, jadi keberadaannya di masa lampau mengisyaratkan bahan-bahan untuk kehidupan sudah ada jauh lebih awal dari yang kita duga. Tapi air tidak hanya penting bagi kehidupan. Air juga berperan penting dalam pembentukan bintang dan galaksi. Ketika awan gas raksasa mendingin, air membantu keruntuhan awan tersebut sehingga memudahkan bintang-bintang baru dilahirkan.
Bagaimana para peneliti menemukan awan air yang sangat besar ini? Pada tahun 2008, tim Bradford mencari air di luar angkasa dengan bantuan instrumen khusus yang disebut Z-Spec. Alat ini dipasang pada teleskop 10 meter di Hawaii. Dan untuk mengecek kembali temuan mereka menggunakan alat canggih lainnya, KARMA. Itu adalah kumpulan parabola radio di pegunungan California Selatan. Pada saat yang sama, tim yang berbeda mencari air menggunakan teleskop di pegunungan Alpen, Prancis. Pada tahun 2010, tim kedua menemukan petunjuk kecil air di kuasar yang jauh. Itu hanya satu sinyal yang sangat kecil. Setelah itu, kelompok Bradford mendeteksi lebih banyak sinyal. Ini semua bukti untuk menyimpulkan air dalam jumlah sangat besar ada di luar sana. Awan uap air yang mengambang di angkasa bukan satu-satunya tempat kita bisa menemukan air di luar bumi. Para ilmuwan baru-baru ini membuat penemuan besar. Ternyata ada cadangan air cair dalam jumlah besar yang tersembunyi jauh di bawah tanah di Mars. Secara teori, para astronot masa depan bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi atau menjadikan Mars sebagai tempat tinggal jangka panjang. Tentu saja ada masalah, air ini tidak berada di danau atau samudra yang bisa diakses. Air ini terkubur sangat dalam di dalam Mars sehingga kita tidak bisa menjangkaunya dengan teknologi yang ada saat ini. Para ilmuwan mengetahuinya dengan menganalisis data seismik dari pendarat Mars InSight. InSight menangkap aktivitas seismik yang aneh dan cara terbaik menjelaskannya adalah dengan adanya waduk air yang tersembunyi. Mars masih memiliki air saat ini, sebagian besar dalam bentuk es di permukaan atau di bawah permukaan. Itu tidak seberapa dibanding jumlah air yang dimiliki planet ini miliaran tahun lalu. Misteri besarnya adalah kemana perginya semua air itu? Para ilmuwan menduga air bisa saja terlepas keluar angkasa atau berpindah ke bagian dalam planet di mana air itu mungkin terperangkap sebagai reservoir cairan atau endapan es. Masalahnya kita tidak punya cara mengukur berapa banyak air yang hilang dari Mars, jadi pertanyaan itu belum terjawab. Bulan juga memiliki air, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Alih-alih danau atau sungai, air di bulan sebagian besar berupa es membeku, tersebar tidak merata di seluruh permukaannya. Kutub-kutub yang dingin dan tertutup bayangan sangat banyak mengandung es karena tidak pernah terkena sinar matahari. Sebagian besar es ini bercampur tanah bulan dan terkubur jauh sehingga sangat sulit dijangkau. Lalu ada Enceladus, salah satu bulan Saturnus, ukurannya kecil hanya 505 km. Cukup kecil untuk muat di dalam Arizona. Ketika wahana antariksa Cassini milik NASA tiba di Saturnus, para ilmuwan menduga Enceladus adalah dunia yang tandus dan beku. Tapi mereka melihat gumpalan besar partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di dekat kutub selatan. Itu artinya pasti ada lautan besar yang bersembunyi di balik cangkang esnya, terjepit di antara inti bulan yang berbatu serta permukaan yang membeku. Fakta bahwa lautan ini aktif dan terus-menerus mengirimkan materi keluar angkasa membuat Enceladus menjadi kandidat utama untuk eksplorasi di masa depan. Ada juga Europa, salah satu bulan Jupiter dan tempat paling menjanjikan untuk mencari kehidupan asing. Europa memiliki lautan air asin raksasa yang kedalamannya 64 hingga 161 km. Lautan ini mungkin menyimpan lebih banyak air daripada gabungan seluruh lautan di bumi. Tapi ada satu halangan besar, samudra ini tersembunyi di bawah cangkang es tebal yang menurut para ilmuwan memiliki kedalaman 16 hingga 32 km. Lautan Eropa tetap cair karena gaya pasang surut dari gravitasi Jupiter. Tarikan besar planet ini meregangkan dan menekan bulan, menciptakan gesekan yang memanaskan bagian dalamnya sehingga lautan tidak membeku. Dan yang paling menarik, para ilmuwan menduga gumpalan air ini mungkin meletus dari retakan di es Europa menyemburkan air laut keluar angkasa. Jika hal itu benar, kita bisa mengambil sampel lautan tanpa harus mengebor bermil-mil es.
Tapi masih banyak yang belum diketahui. Seberapa besar reservoir air Europa? Seberapa cepat mereka mencair kembali? Bagaimana suhu dan tekanan kuat mempengaruhi es? Para ilmuwan ingin sekali mengetahui hal ini karena lautan Europa merupakan salah satu taruhan terbaik yang kita miliki untuk menemukan mikroba luar angkasa di suatu tempat di tata surya. Sinyal ini telah melintasi ruang angkasa selama 200 juta tahun dan sekarang ketika akhirnya mencapai bumi, sinyal ini membawa cerita yang menarik. Sinyal ini bahkan mungkin bisa membantu memecahkan misteri yang sudah berumur 18 tahun. Sinyal tertangkap pada tahun 2022, ledakan gelombang radio yang sangat kuat meskipun hanya menyala sepersekian detik, tapi bisa mengalahkan cahaya seluruh galaksi. Awalnya sinyal tidak menarik perhatian karena sudah pernah terjadi kejadian serupa sebelumnya. Ini adalah semburan gelombang radio cepat atau FRB. FRB bertahun-tahun menjadi misteri karena kita tidak tahu dari mana asalnya. FRB adalah ledakan energi singkat yang datang dari seluruh penjuru angkasa, nyaris tidak bisa ditangkap hanya 3 detik. FRB juga sangat mudah terlihat karena kekuatannya yang luar biasa besarnya. Satu semburan kecil bisa melepaskan energi sebanyak yang dilepaskan matahari dalam 1 hari. FRB telah menjadi teka-teki bagi kita sejak tahun 2000. Kita telah menangkap lebih dari 1000 sinyal tersebut dari mana saja, dari galaksi kita sendiri sampai tempat sejauh 8 miliar tahun cahaya. Dan tidak satu pun dari sinyal-sinyal itu yang bisa mengungkap dari mana asalnya atau apa artinya. Setidaknya kita tahu bahwa sinyal-sinyal itu bukan berasal dari makhluk luar angkasa. Sinyal-sinyal itu pasti berasal dari sesuatu yang terjadi nyaris konstan. Dan sinyal yang baru saja kita lihat ini mungkin bisa membantu kita mengetahui kebenarannya. Sinyal ini berlangsung sekitar 2 milidetik dan tidak terlalu terang, tapi ketika para peneliti mengamati lebih dekat, mereka menyadari sinyal ini akhirnya bisa dilacak. Mereka segera mengamatinya dan melihat kalau semburan itu berasal dari galaksi yang jaraknya sekitar 200 juta tahun cahaya. Dengan kata lain, setara jarak yang ditempuh gelombang radio tersebut untuk sampai ke bumi. Sinyal tersebut berkedip dengan pola yang aneh, ini disebut sintilasi. Ketika cahaya atau gelombang radio mencapai bumi, gelombang bisa saja bertemu awan gas yang tidak terduga. Partikel dan gelombang mulai memantul dari gas ini yang agak mengganggu sinyal. Jadi ketika kita menerimanya, sinyal sedikit aneh dan terdistorsi. Mirip aku. Tapi awan inilah yang membantu kita mengetahui lokasi tepat asal sinyal ini. Ternyata sinyal ini berasal dari bintang neutron. Bintang neutron adalah benda angkasa menarik yang adalah sisa-sisa bintang yang hidup dengan cepat dan menyala terang. Ketika bintang yang sangat kuat ini jauh lebih kuat daripada matahari, kehabisan bahan bakar, ia tidak bisa lagi menopang beratnya. Maka bintang ini akan meledak dan menghasilkan pemandangan menakjubkan bernama supernova. Di masa akhir hidupnya, inti bintang hancur karena gaya gravitasinya yang sangat kuat dan ini menciptakan salah satu benda terpadat di alam semesta. Sekali lagi mirip dengan aku. Ya, mau gimana lagi? Agar lebih jelas, yuk kita bandingkan dengan osmium, elemen paling padat di planet kita. Jika kamu memiliki sebuah kubus kecil osmium berberat sekitar 3,6 kg, ini cukup berat dan berarti 0,03 meter kubik osmium akan memiliki berat 639 kg, sama dengan berat seekor sapi biasa. Sekarang, coba tebak berapa berat sebuah kubus kecil bintang neutron? Salah, beratnya bisa mencapai 7 miliar ton per satu kubus kecil. Jangan pernah berpikir untuk memegangnya di tanganmu ya. Benda itu akan melengkungkan struktur realitas di sekelilingnya. Ini seperti membayangkan Gunung Everest yang dipadatkan menjadi sebuah bola kecil. Sulit dibayangin kan? Jadi meskipun sangat berat, bintang-bintang ini ternyata sangat kecil, hanya sekitar 9,7 km. Ukuran ini sebesar sebuah kota dan masih lebih berat daripada matahari kita. Tapi kalau itu belum cukup mengerikan bagi kalian, bintang neutron yang sedang kita bicarakan bukan bintang biasa, dia bintang magnetar.
Magnetar adalah tipe bintang neutron yang langka. Ketika bintang neutron lahir, hanya 10% kemungkinan bintang itu menjadi magnetar. Hal ini bisa terjadi jika ketika bintang itu runtuh, medan magnetnya bertambah kuat. Perputarannya sangat cepat, bagian dalamnya menjadi liar, dan boom! Ada medan magnet yang triliunan kali lebih kuat daripada medan magnet bumi. Bahkan medan magnet ini paling ekstrem di alam semesta. Medan magnet ini benar-benar bisa mencabik-cabik atom. Itulah yang dilakukan medan magnet, mencabik-cabik semua sehingga akhirnya dikelilingi oleh subpartikel bermuatan listrik yang sangat panas yang disebut plasma. Medan magnet menjadi aneh, memutar dan membengkokkan plasma sesuai keinginannya dan akhirnya menjadi pesta yang teramat sangat panas. Semua terus-menerus bertabrakan, berhamburan dan terserap, bukan tempat terbaik untuk nongkrong. Sekarang kembali ke tokoh utama kita. Magnetar dalam cerita kita juga memiliki subplasma dan medan tak terlihat yang menakutkan di sekelilingnya. Dan dari sinilah sinyal misterius itu berasal. Sebuah sinyal lahir di sekitar tempat itu berjarak 9.978 km dari Magnetar. Sepertinya jauh ya, tapi jarak ini lebih pendek dari penerbangan New York ke Singapura. Tapi ini sangat aneh karena bagaimana mungkin semburan gelombang radio bisa lolos dari tempat seperti itu? Biasanya gelombang radio akhirnya akan terblokir atau terserap. Paling sering gelombang radio terjebak di sana seperti di dalam sangkar. Yang satu ini berhasil membebaskan diri, yang berarti ada sesuatu yang melubangi plasma. Entah bagaimana, energi menjadi kacau, melintir dan membentuk kembali dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga mulai melepaskan gelombang radio. Artinya FRB kemungkinan besar berasal dari bintang neutron serta berbagai jenis bintang lainnya seperti magnetar atau pulsar. Baru-baru ini, para astronom membuat teleskop baru yang canggih bernama CHIME Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Panjang ya, teleskop ini mendeteksi FRB setiap hari. FRB biasanya penuh kejutan. Di tahun yang sama, kami menemukan FRB dengan puncak periodik yang lebih dari 3 detik, jauh lebih lama daripada semburan pada umumnya. Yang satu ini mungkin juga berasal dari bintang neutron. Tapi kalau hanya bintang neutron, kita mungkin tidak akan terlalu sering menerimanya. Sepertinya sinyal-sinyal ini sangat beragam dan mungkin saja berasal dari berbagai tempat, misalnya di dekat lubang hitam. Jadi ada beberapa teori lain tentang asal-usulnya. Contohnya cahaya ini berasal dari 2 bintang yang saling bertabrakan. Gak ada yang lebih epik dari itu kan? Tabrakan 2 bintang melepaskan energi yang tidak terbayangkan dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Sebagian astronom menduga tabrakan bintang bisa menjelaskan FRB, tapi tentu saja itu tidak sering terjadi. Selain itu, FRB terkadang berulang, sebagian besar berkedip sekali dan menghilang, tapi terkadang hampir berkedip seperti yang sudah kita bahas. Sebagian bahkan mengikuti pola yang persis sama. Contohnya, pengulangan tersering mengikuti siklus 16 hari. Pengulangan ini kacau selama sekitar 4 hari, lalu diam selama 12 hari sebelum mulai lagi. Hal ini sulit dijelaskan, bahkan dengan bintang neutron sekalipun. Pasti ada mekanisme astrofisika unik yang berperan, mungkin sesuatu yang mengorbit, sesuatu lain, tapi tabrakan bintang hanya bisa menjelaskan sinyal yang berkedip sekali dan berhenti. Kemungkinan lainnya adalah Blitzar, nama yang konyol untuk ide yang sangat dramatis, bintang neutron yang berubah menjadi lubang hitam. Sekali lagi, peristiwa seperti ini akan melepaskan semburan gelombang radio yang sangat besar. Tapi sekali lagi, peristiwa ini sangat jarang terjadi dan sinyalnya tidak seharusnya berulang. Lubang hitam sendiri merupakan pilihan yang cukup bagus. Lubang hitam merupakan pusat dari banyak teori FRB. Mungkinkah semburan ini berasal dari bintang neutron yang jatuh ke dalam lubang hitam? Atau dari lubang hitam yang runtuh? Mungkin juga dari materi gelap yang berinteraksi dengan lubang hitam. Siapa tahu, lontarkan saja semua ide itu.
Tentu saja, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang adalah peradaban di luar bumi. Mungkin tidak semua semburan ini, tapi setidaknya beberapa di antaranya mungkin saja sinyal dari tetangga kita yang cerdas. Tapi seperti yang kami bilang, hal itu sangat tidak mungkin mengingat sinyal-sinyal itu datang dari seluruh penjuru langit dan dari jarak yang berbeda-beda. Selain itu, hampir semuanya sama dan itu akan sangat sulit dan aneh bagi peradaban cerdas yang mencoba mereproduksinya. Tapi siapa yang tahu apalagi yang akan kita temukan di masa depan? Biasanya ketika kita melihat foto-foto astronot di luar angkasa, kita bisa melihat bahwa mereka terikat pada pesawat ruang angkasa. Tapi ada seorang astronot pemberani yang mengambil langkah liar ke tempat yang tidak diketahui tanpa tali pengaman yang menghubungkannya dengan pesawat ulang-alik. Pria pemberani ini adalah Bruce McCandless, dan dia melakukan aksi itu pada tahun 1984. Bagaimana dia bisa kembali? Kamu mungkin bertanya-tanya. Dia melakukan trik keren ini dengan menggunakan jetpack nitrogen yang oleh NASA disebut sebagai Main Maneuvering Unit. Pada awalnya, dia mencoba beberapa uji coba manuver di ruang muatan Challenger. Dan hanya setelah dia memastikan semuanya baik-baik saja, McCandless memutuskan untuk melakukannya dan meluncur sejauh 100 meter dari pesawat ulang-alik. Sedikit statistik yang menyedihkan di sini. Dari 430 orang yang telah melakukan lompatan keluar angkasa, 18 orang sayangnya kehilangan nyawa mereka, yang memberi kita tingkat kematian lebih dari 4%. Dengan angka-angka ini bisa dikatakan bahwa pesawat ulang-alik adalah alat transportasi yang paling tidak aman di luar sana. Baiklah, mari kita buat sedikit lebih jelas. Jika kita menghitung angkanya dengan lebih baik, kita bisa mendapat persentase yang lebih kecil. Tapi bagaimana caranya? Nah, 4% sedikit menyesatkan karena ketika kita menghitung, kita mengambil semua penerbangan luar angkasa. Namun, beberapa orang terbang beberapa kali yang mengurangi kemungkinannya. Dengan lebih dari 600 kursi yang terisi di 113 penerbangan ulang-alik, tingkat kematian yang sebenarnya untuk misi pesawat ulang-alik sebenarnya mendekati 2%. Mari kita uji pengetahuan umummu sekarang. Jadi, apa makhluk hidup pertama yang dikirim ke luar angkasa? Jika jawabanmu adalah monyet, kamu tidak benar. Mereka yang menjawab anjing, maaf, tapi itu juga tidak benar. Pada tanggal 9 Juli 1946, lalat buah menjadi makhluk hidup pertama yang berhasil mencapai ruang angkasa dalam penerbangan roket suborbital V2. Kemudian pada tanggal 20 Februari 1947, lalat-lalat kecil ini kembali dengan selamat dari perjalanan mereka, membuka pintu bagi eksplorasi ruang angkasa manusia di masa depan. Sebelum kita mengirim mamalia luar angkasa, seperti monyet Rhesus albert kedua pada tahun 1949 atau anjing luar angkasa yang terkenal, para ilmuwan menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari lalat buah untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap radiasi dan kondisi perjalanan luar angkasa. Para peneliti mulai menggunakan lalat buah untuk eksperimen pada tahun 1910-an. Coba tebak mengapa? Karena kita manusia berbagi banyak gen dengan hama menjijikan ini. Bayangkan jika kamu mendengar musik yang menyeramkan secara tiba-tiba saat tidak ada apapun di sekitarmu dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Sekarang bayangkan betapa hebatnya pengalaman ini bagi para astronot yang mendengar musik menyeramkan di pesawat ulang-alik mereka. Beberapa bulan sebelum pendaratan di bulan, para astronot Apollo 10 mengorbit bulan untuk menguji peralatan saat mereka mendengar suara-suara audio yang aneh. Astronot Eugene Cernan mencatat semua suara menakutkan itu dan bercanda bahwa suara-suara itu seperti musik yang aneh. Pada saat itu, para astronot tidak melakukan kontak dengan mission control. Mereka berada di sisi gelap bulan. Meskipun suara-suara itu menyerupai sesuatu dari film fiksi ilmiah, NASA meremehkannya karena mereka fokus pada kesehatan mental para astronot. Meskipun ada spekulasi selama bertahun-tahun, sumber suara tersebut masih belum diketahui, dengan teori yang berkisar dari gangguan radio hingga aktivitas partikel bermuatan. Cernan kemudian mengatakan bahwa mereka tidak menganggapnya serius dan tidak melaporkannya setelah misi. Kemungkinan kita telah menerima pesan dari teman baru dari galaksi lain, tapi kita gagal memahaminya. Pada bulan Agustus 1977,
Beberapa astronom yang menggunakan teleskop radio Big Ear di Universitas Ohio menangkap sinyal radio pita sempit yang aneh dari rasi bintang Sagittarius yang berlangsung selama 72 detik. Sinyal tersebut berdengung pada frekuensi 1420 MHz yang sangat signifikan karena cocok dalam emisi alami dari hidrogen. Frekuensi ini telah ditandai oleh para ilmuwan hampir 2 dekade sebelumnya sebagai pilihan yang mungkin bagi peradaban luar angkasa yang mencoba menghubungi mereka. Mereka menjulukinya sebagai sinyal wow setelah salah satu astronom menulis wow pada hasil cetakan mereka. Kita tidak pernah mendengar sinyal itu lagi dan tidak ada yang bisa menjelaskan asal-usulnya secara memuaskan. Setelah menghabiskan sekitar 1 bulan di luar angkasa, para astronot mulai kehilangan cukup banyak kulit dari bagian bawah kaki mereka, terutama kapalan-kapalan keras yang terbentuk dari waktu ke waktu. Seorang astronot bahkan menelepon mission control dengan sedikit panik ketika dia melihat sebagian tumitnya melayang dalam gravitasi nol. Tapi jangan khawatir, saat kapalan lama terkelupas, kapalan baru akan muncul di bagian atas kaki mereka. Mereka membutuhkan cengkeraman itu untuk menahan semua pengekangan, seperti para pemain trapeze di udara. Berada di urutan pertama dan melihat darah sama menakutkannya dengan kedengarannya. Dan ya, dalam kondisi tanpa bobot di luar angkasa, darah tidak mengendap di tubuh bagian bawah seperti halnya di bumi. Hal ini dapat menyebabkan beberapa situasi yang mengkhawatirkan di dalam pesawat. Dorongan alamiah bersifat universal, dimanapun lokasinya. Ada 2 alasan utama mengapa para astronot tidak dapat menggunakan toilet tradisional di luar angkasa. Pertama, air adalah sumber daya yang sangat berharga di dalam pesawat ruang angkasa. Kedua, tidak ada aliran gravitasi air di luar angkasa. Air yang dapat diminum di stasiun luar angkasa ditampung di dalam kantong dan digunakan sebagaimana mestinya. Di lingkungan tanpa bobot, perangkat khusus dengan penyedot dan kantong sekali pakai digunakan untuk mengumpulkan limbah dengan penyimpanan yang diganti setiap 10 hari. Selain itu, pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan sistem kompleks yang dirancang untuk mendaur ulang dan menyaring limbah cair, mengubahnya kembali menjadi air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari para astronot. Seolah-olah itu belum cukup, menghabiskan waktu yang lama melayang-layang di luar angkasa membawa tantangan lain. Tubuh bisa kehilangan kantong bursa, bantalan kecil yang berguna yang berada di antara sendi pinggul kita. Meskipun hal ini mungkin tidak menimbulkan masalah langsung di lingkungan tanpa gravitasi, kembali ke tanah yang kokoh dapat mengubah tindakan sederhana seperti duduk, baik di kursi atau di toilet, menjadi sebuah perjuangan yang nyata. Pergeseran cairan yang berkontribusi pada masalah terkait darah tidak berhenti di situ. Mereka juga dapat menimbulkan malapetaka pada sinus astronot, menciptakan rasa tersumbat yang konstan. Rasanya seperti tinggal di ruangan yang pengap sepanjang waktu, di mana kelegaan sepertinya jauh dari jangkauan. Oleh karena itu, tantangan perjalanan ruang angkasa jangka panjang bertambah, membuat pengalaman ini menakutkan sekaligus mendebarkan. Tantangan lain yang dihadapi para astronot adalah kehilangan penglihatan, yang juga dikenal sebagai sindrom okular, yang terdengar sangat ilmiah. Meskipun penyebab pastinya masih menjadi misteri, diperkirakan tekanan ekstra pada otak dapat mengacaukan retina dan saraf optik. Dan inilah fakta menariknya, hal ini kebanyakan terjadi pada pria. Ngomong-ngomong, kamu mungkin berasumsi bahwa menutup mata di luar angkasa berarti gelap gulita, tapi sebenarnya tidak demikian. Karena tingkat radiasi yang tinggi, para astronot masih bisa melihat cahaya terang saat mereka melintasi bagian tertentu dari orbitnya. Ini adalah fenomena yang cukup aneh yang membuat mereka tetap waspada, bahkan dengan mata tertutup. Beralih ke topik lain, mari kita bahas tentang kesehatan tulang di luar angkasa. Ternyata menjadi tanpa bobot benar-benar dapat berdampak buruk pada tulang para astronot. Misalnya, mereka dapat kehilangan hingga 2% massa tulang mereka setiap bulannya. Dan itu cukup liar, tapi kabar baiknya, mereka telah menemukan rutinitas olahraga baru yang dapat membantu melawan pengeroposan tulang tersebut. Jadi meskipun perjalanan luar angkasa pasti memiliki tantangan, para peneliti bekerja keras untuk menjaga para astronot tetap dalam kondisi prima saat mereka menjelajahi alam semesta. Big Crunch adalah teori keren tentang bagaimana alam semesta akan berakhir, dan pada dasarnya merupakan kebalikan dari Big Bang. Jadi bayangkan alam semesta mengembang selama berabad-abad, tapi kemudian alam semesta menginjak rem dan mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri.
bahkan mungkin membentuk lubang hitam yang sangat besar. Para ilmuwan sedang menyelidiki hal ini dengan memeriksa kepadatan alam semesta. Jika terlalu padat, keruntuhan seperti itu mungkin saja terjadi. Pada awalnya, orang mengira gravitasi pada akhirnya akan mengambil alih dan menghentikan pemuaian dari Big Bang. Tapi kemudian kita menemukan sesuatu yang misterius yang disebut energi gelap, yang justru mempercepat pemuaian alam semesta. Karena itu, tampaknya Big Crunch tidak mungkin terjadi. Saat ini, bukti-bukti menunjukkan kalau energi gelap akan terus ada. Jadi alam semesta akan terus memuai selamanya. Sekilas, matahari tampak seperti terbakar, tapi itu tidak benar karena pembakaran bintang kita bukanlah pembakaran kimiawi, melainkan fusi nuklir. Matahari tidak bisa kehabisan oksigen atau berhenti terbakar karena matahari tidak menggunakan oksigen untuk membakar. Pembakaran karbon biasa membutuhkan oksigen, begitu tidak ada oksigen, proses pembakaran akan berhenti. Bayangkan sebuah lilin, kalau kamu menutupnya, lilin itu tidak memiliki akses ke oksigen lagi dan proses pembakaran berhenti. Namun dalam fusi nuklir, inti atom menyatu untuk membuat inti baru yang lebih besar. Perubahan tersebut menyebabkan atom-atom menjadi elemen-elemen baru. Fusi nuklir tidak membutuhkan oksigen atau bahan lain sama sekali. Kamu hanya membutuhkan tekanan atau panas yang cukup untuk menekan inti atom sehingga dapat mengatasi daya elektrostatik dan terikat menjadi satu inti nukleus. Pada tahun 2011, dua tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang di angkasa. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi di alam semesta. Awan itu berupa uap air yang mengelilingi lubang hitam raksasa yang disebut kuasar yang jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Lingkungan di sekitar kuasar haruslah unik untuk bisa menghasilkan massa air raksasa seperti itu. Kuasar terbentuk dari gelombang energi yang menumbuk atom hidrogen dan oksigen. Awan tersebut mengandung 140 triliun kali lipat total volume air di planet kita. Awan ini bisa memberi setiap orang air sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Yang lebih keren lagi, para astronom meyakini kalau awan air ini muncul 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Para ilmuwan menganggap penemuan ini sebagai bukti lain bahwa air sudah ada di alam semesta dan sudah ada sejak alam semesta masih muda. Di saat yang sama, sebelum penemuan ini, para ilmuwan belum pernah menemukan uap air di alam semesta dini. Di galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita memang ada air, tapi sebagian besar membeku dalam bentuk es. Tidak hanya air yang mengambang di luar angkasa, tapi juga alkohol. Pada tahun 2009, para ilmuwan meneliti awan gas dan debu yang sangat besar di pusat galaksi kita ketika mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada etil format di dalam awan tersebut. Bahan kimia ini bertanggung jawab atas rasa manis raspberry. Mereka juga menemukan satu lagi daerah yang sejuk. Daerah ini penuh dengan etil alkohol, jenis zat yang sama dengan yang ditemukan di banyak minuman. Di kutub utara Saturnus, badai misterius mengamuk. Badai ini raksasa, mencakup area yang lebih besar dari planet kita dan menampilkan pola heksagonal yang indah tapi membingungkan. Belum ada yang tahu kenapa badai ini memiliki bentuk yang aneh. Setelah segi enam itu pertama kali ditemukan pada tahun 1987, badai ini tetap tersembunyi dalam kegelapan sampai saat sinar matahari menyinari badai itu lagi. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa Cassini yang dirancang untuk menjelajahi sistem Saturnus memberikan serangkaian gambar yang memukau dan bahkan video badai heksagonal. Ternyata ukurannya sangat besar, kedalamannya diperkirakan sekitar 290 km. Mata badai itu 50 kali lebih besar dari badai yang biasa terjadi di bumi. Badai itu juga berubah warna dari biru menjadi emas. Angin hidrogen dan amonia mengelilingi badai dan bergerak dengan kecepatan lebih dari 483 km per jam. Badai ini memiliki beberapa pusat, sebagiannya bergerak searah jarum jam, dan yang lainnya mengikuti arah berlawanan dengan jarum jam. Pusaran terbesar tampak berwarna putih dan 2 kali lebih besar dari badai standar di bumi.
Adapun segi enam itu sendiri adalah aliran angin yang terdiri dari gas-gas atmosfer. Para ahli menyebutnya hanya arus udara dan fitur cuaca. Tapi ada satu detail yang menarik, pusaran yang berada di ketinggian yang lebih tinggi dari awan Saturnus. Pusaran itu tampak seperti struktur besar yang menjulang tinggi. Aurora Saturnus yang dipicu oleh medan magnet planet ini terletak di puncak segi enam, memberikan kesan mistis pada penampakannya. Para astronom telah menemukan gunung berapi raksasa yang kemungkinan besar masih aktif di dekat Khatulistiwa Mars. Gunung ini sudah sangat tua dan terkikis, tapi tampaknya masih aktif. Bahkan di dasar gunung itu mungkin masih ada sisa-sisa gletser es. Karena itu penemuan ini bisa jadi mengindikasikan lokasi baru yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan, sekaligus menjadi tujuan potensial untuk eksplorasi manusia dan robot di masa depan. Struktur ini masih menunggu nama resminya. Saat ini, gunung ini disebut sebagai Gunung Berapi Noctis. Tingginya mencapai 9.000 meter dan membentang sepanjang 450 km. Ukuran raksasa seperti itu menunjukkan gunung berapi ini telah aktif untuk waktu yang sangat lama. Di bagian tenggara terdapat endapan vulkanik tipis yang baru saja terbentuk dan di bawahnya es gletser mungkin masih ada. Pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada lubang yang menganga. Sebuah area kosong tanpa galaksi, bintang, planet, atau asteroid. Benar-benar nggak ada apa-apa. Kekosongan itu berbentuk bola yang kira-kira seluas 300 juta tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, bisa muat di sana miliaran kali lipat. Itulah Boot Void yang misterius. Terletak di rasi bintang Boots, penggembala yang mengendarai bajak di sekitar kutub utara. Pada awalnya, kekosongan ini memiliki nama Great Nothing, tapi kemudian dia diberi nama yang sekarang. Kali ini kita tahu kalau galaksi-galaksi itu tampak seperti jaring-jaring raksasa, sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di alam semesta dan ketika bertemu, filamen-filamen itu membentuk area dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi, tapi di antara gugus-gugus dan filamen-filamen itu ada ruang kosong yang sangat besar yang nyaris tidak berisi galaksi. Void semacam itu sebenarnya membentuk hampir 80% alam semesta yang bisa diamati dan sebagian besar berukuran sangat besar. Lebarnya 30 hingga 300 juta tahun cahaya, Boot Void adalah salah satu yang paling masif. Dia bahkan dijuluki Super Void dan para astronom menduga ia merupakan hasil penggabungan beberapa lubang hitam yang lebih kecil. Ada sebuah planet berlian di luar sana yang mengorbit sebuah bintang di rasi bintang Cancer. Ia menyelesaikan satu kali putaran penuh hanya dalam waktu 18 jam bumi. Nama ilmiah planet ini adalah 55 Cancri. Jari-jari planet yang berada di tempat yang sangat jauh ini 2 kali lebih besar daripada bumi dan masanya 8 kali lebih besar. Planet ini sangat panas, suhu siang harinya mencapai hampir 2760 derajat Celcius. Tapi yang paling menarik dari 55 Cancri ini adalah, menurut beberapa ahli, setidaknya sepertiga massa planet ini adalah berlian. Itu setara dengan sekitar 3 massa planet tempat tinggal kita. Seperti uang yang sangat banyak melayang-layang di angkasa. Bagaimana kalau kita hitung berapa nilai planet ini? Tunggu, ada yang sudah melakukannya loh. Dan angkanya sangat besar, nggak main-main. Nilainya 26,9 nonilion. Dan kalau kalian juga bingung dengan angka ini terdiri dari 26,9 diikuti dengan 30 angka 0. Sebagai perbandingan, salah satu berlian termahal di bumi yang pernah ada adalah Cullion. Harganya mencapai $2 miliar dan berat aslinya mencapai 3.160,75 karat. Berlian ini adalah dan masih merupakan berlian permata mentah terbesar yang pernah ditemukan. Berlian ini kemudian dipotong menjadi beberapa berlian yang lebih kecil. Yang terbesar di antaranya adalah Cullion 1 yang juga dikenal dengan nama bintang Afrika. Beratnya sekitar 530 karat, tapi bayangkan betapa jauh lebih besar dan luasnya planet berlian ini.
Nebula adalah awan gas dan debu raksasa dan beberapa di antaranya bisa memiliki bentuk yang sangat tidak biasa, seolah-olah sengaja dibuat seperti itu. Seiring berjalannya waktu, gravitasi mulai menarik gumpalan debu dan gas ini menjadi satu. Gumpalan-gumpalan ini tumbuh semakin besar dan gravitasinya semakin kuat. Suatu hari massa ini menjadi sangat besar hingga kolaps karena gravitasinya sendiri dan membentuk bintang-bintang baru. Di antara beberapa nebula yang paling indah di luar sana, tidak lengkap kalau tidak menyebutkan nebula kupu-kupu. Lebar sayapnya lebih dari 3 tahun cahaya, dan struktur di dalam nebula ini merupakan salah satu yang paling rumit yang pernah diamati. Bintang pusatnya, bintang Katai Putih, punya suhu sampai 250.000 derajat Celcius. Artinya nebula ini terbentuk dari bintang raksasa yang ukurannya lebih dari 5 kali lipat ukuran matahari. Katai Putih dikelilingi oleh piringan debu dan gas yang tebal di ekuatornya. Itulah yang mungkin membuat seluruh strukturnya tampak seperti jam pasir atau kupu-kupu. Nebula Cincin tampak seperti awan debu dan gas raksasa yang mengelilingi bintang tua yang hampir padam. Sekilas nebula ini memang tampak seperti cincin. Tapi menurut para astronom, nebula itu bukan roti bagel, melainkan donat yang berisi agar-agar. Mereka pasti lapar. Objek warna-warni di angkasa yang jaraknya lebih dari 2000 tahun cahaya dari bumi itu sebenarnya adalah cincin yang membungkus struktur berbentuk bola berwarna biru. Setiap ujung struktur ini menjulur keluar dari sisi-sisi cincin yang berlawanan. Pilar-pilar penciptaan tampak seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain. Lihat aja deh sendiri. Objek ini berada 7.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi di nebula elang. Ini adalah gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Dalam skala ruang angkasa itu masih bayi. Suatu ketika, teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Dan sekarang kalian bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itulah yang disebut pilar penciptaan, area pembentukan bintang yang aktif. Lihatlah gambar yang terkenal ini. Warna biru mewakili oksigen, warna merah adalah belerang, dan warna hijau menunjukkan keberadaan hidrogen dan nitrogen. Pilar-pilar tersebut juga bermandikan cahaya ultraviolet yang berasal dari gugus bintang muda di dekatnya. Sayangnya angin dari bintang-bintang itu perlahan tapi pasti mengikis menara gas dan debu yang megah itu. Jauh di luar angkasa, sebuah galaksi super kuno yang misterius mengambang sendirian. Galaksi ini bersinar dengan secercah cahaya bintang yang redup dan hampir tidak pernah berubah selama miliaran tahun. Para astronom tidak tahu kenapa galaksi itu ada di sana atau bagaimana ia terbentuk. Perkenalkan, DGSATI, galaksi fosil hidup. Galaksi ini sebesar Bima Sakti, tapi hampir tidak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat jarang. Yang membuat galaksi ini sangat unik adalah galaksi ini sendirian, tidak seperti galaksi-galaksi lain yang biasanya berada dalam kelompok. Bisa jadi DGSATI terbentuk pada era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Jika itu benar, galaksi ini bisa dibilang fosil hidup. Para astronom telah menemukan lubang hitam bintang paling masif yang pernah ditemukan di galaksi Bima Sakti. Monster angkasa yang baru ditemukan ini berukuran 33 kali lebih besar daripada matahari dan berada pada jarak 2000 tahun cahaya dari kita. Sampai saat ini, lubang hitam bintang terbesar yang ditemukan di galaksi kita memiliki massa sekitar 20 kali massa bintang. Sedangkan lubang hitam bermassa bintang rata-rata biasanya bermassa 10 kali lipat massa matahari. Para ilmuwan menemukan lubang hitam raksasa ini setelah sebuah bintang mulai bergoyang-goyang saat mengorbit di area tersebut. Lubang hitam tersebut diberi nama Gaia BH3. Kedekatan objek ruang angkasa ini dengan bumi menjadikannya lubang hitam terdekat kedua dari planet kita yang pernah ditemukan. Lubang hitam yang terdekat dinamai Gaia BH1. Masuk akal, jaraknya sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Tetangga yang sangat dekat ini memiliki massa sekitar 9,6 massa matahari, artinya ia jauh lebih kecil daripada lubang hitam yang baru saja ditemukan.
Gaia BH3 terletak di rasi Aquila. Dari bumi, ia tampak seperti seekor elang. Yang menarik, para astronom tidak menyangka akan menemukan lubang hitam bermassa besar yang bersembunyi di tempat yang sangat dekat dengan bumi dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Lihatlah eksoplanet yang luar biasa ini, bentuknya seperti bola mata raksasa yang melayang-layang di angkasa, tapi bukan itu yang paling keren dari planet ini. Planet jauh yang diidentifikasi pada tahun 2017 ini merupakan salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk menemukan kehidupan di luar tata surya. Eksoplanet yang dinamai LHS 1140b ini menunjukkan tanda-tanda memiliki lautan global yang diselimuti es. Planet ini sangat mirip dengan Iris, sebuah area yang sangat luas sekitar 4023 km yang terus-menerus menatap bintang induknya. Planet ini memiliki radius 1,73 kali radius bumi dan ukurannya 5,6 kali lebih masif dari planet tempat tinggal kita. Planet bola mata raksasa ini mengorbit jauh lebih dekat ke bintangnya daripada bumi. Planet ini hanya membutuhkan waktu 25 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit. Seandainya bintang itu mirip dengan matahari, jarak seperti itu tentu saja terlalu dekat untuk memungkinkan adanya kehidupan di planet tersebut. Tapi bintang ini merupakan bintang katai merah yang dingin dan redup. Karena itu, planet ini berada di zona laik huni bintang induknya yang tidak terlalu dingin sehingga air di permukaannya akan membeku dan tidak terlalu dekat sehingga air akan menguap. Saat ini LHS 1140b tampak seperti kandidat yang paling menjanjikan untuk menjadi tuan rumah bagi kehidupan di lingkungan planet kita. Jilatan api matahari atau solar flare adalah semburan radiasi elektromagnetik yang sangat kuat yang dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam. Suar ini terjadi ketika ada gangguan magnetik di matahari. Kemudian garis-garis medan magnet di atmosfer bintang itu menjadi kusut dan patah. Hal ini melepaskan sejumlah besar energi berlebih, termasuk radiasi ultraviolet dan sinar X yang intens. Garis-garis yang terpelintir ini muncul di bintik matahari. Bintik matahari merupakan area yang lebih gelap serta lebih dingin di permukaan matahari. Bintik matahari terbentuk ketika medan magnet yang tadinya bersembunyi jauh di dalam bintang naik ke permukaan. Adapun lontaran massa corona atau CME yang diluncurkan oleh suar matahari dilontarkan ke luar angkasa. CME menghantam planet, satelit, dan pada dasarnya semua benda yang dilaluinya. CME yang datang ke bumi memicu badai geomagnetik yang dalam banyak kasus tidak hanya menghasilkan aurora yang indah, tapi juga kegagalan jaringan listrik dan kerusakan satelit. Semua fenomena matahari yang ekstrem ini, CME, bintik matahari, dan suar matahari menjadi jauh lebih intens selama puncak siklus aktivitas matahari yang berlangsung selama 11 tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa matahari maksimum. Tepat sebelum peristiwa ini terjadi, matahari meningkatkan aktivitasnya. Matahari mulai memuntahkan gumpalan-gumpalan raksasa plasma berapi, memancarkan aliran radiasi yang sangat kuat, dan menumbuhkan bintik-bintik seukuran planet. Pada awalnya, para ahli yakin bahwa siklus matahari saat ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Tapi melihat banyaknya bintik matahari, badai matahari yang hebat, dan beberapa fenomena matahari langka lainnya, matahari maksimum kemungkinan besar akan tiba lebih cepat dari itu. Planet yang satu ini seringan bulu halus yang menempel di jaketmu. Nama ilmiahnya adalah WASP193b, tapi kita sebut saja planet permen kapas. Planet ini terletak sekitar 1200 tahun cahaya dari kita. Kita tidak akan pernah bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk. Kerapatannya sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperaturnya yang tinggi dan kecerlangan inframerah bintang induknya membuat planet ini istimewa. Yang menarik, radius planet ini hanya 1,46 kali radius Jupiter, tapi masanya hanya 0,139 kali massa planet gas raksasa kita. Boleh dong tolong di close up di sini?
Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Akan sangat mustahil untuk berdiri di permukaannya andaikan kamu bisa mencapai dunia yang jauh ini. Tidak sering kita bisa bertemu dengan planet seperti WASP 193b di sebuah pesta planet. Planet seperti itu jarang ditemukan. Kelembutannya mungkin disebabkan oleh bintang induknya. Bintang-bintang itu memanaskannya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Kerapatan planet yang sangat rendah membuat planet ini menjadi anomali di antara 5.000 lebih eksoplanet yang sudah ditemukan. Pada bulan April 2023, para astronom menemukan sesuatu yang menarik, lubang hitam yang kabur. Benda ini bergerak melintasi alam semesta dengan kecepatan yang luar biasa, sekitar 5 juta kilometer per jam. Kecepatannya 4.500 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Mereka menemukannya secara tidak sengaja. Para peneliti melihat ada garis lurus yang aneh pada foto-foto Hubble. Setelah ditelusuri, mereka menyadari kalau ada lubang hitam yang bergerak. Ketika bergerak, lubang hitam itu memampatkan gas di sekelilingnya. Secara harfiah menciptakan bintang-bintang baru di sepanjang perjalanannya. Jadi, lubang hitam itu meninggalkan jejak bintang yang indah dan panjang di belakangnya. Dan panjang di benar-benar panjang. Ekornya memiliki panjang 200.000 tahun cahaya, atau sama dengan panjang 2 Bima Sakti. Ternyata, salah satu ujung jejak bintang ini terhubung ke galaksi kecil yang jauh. Mungkin dari sinilah lubang hitam itu berasal. Kemungkinan besar ada 2 lubang hitam supermasif yang saling berputar-putar satu sama lain. Lalu galaksi lain datang dengan lubang hitam supermasifnya sendiri dan melontarkan salah satu lubang hitam yang pertama seperti anak kecil yang nakal. Mungkin ada planet ke-9 dengan nama asli planet 9 di tata surya kita. Jika memang ada, planet ini mungkin berada di suatu tempat yang jauh dari Pluto. Para astronom menduga demikian karena beberapa objek berbatu di dekat Neptunus bergerak dengan cara yang aneh. Seakan-akan dipengaruhi oleh gravitasi sebuah planet besar yang tidak terlihat. Planet 9 mungkin merupakan planet gas atau es raksasa yang masanya 7 kali massa bumi. Salah satu dugaannya adalah planet ini mungkin pernah ada di tata surya kita, tapi kemudian bertabrakan dengan sesuatu yang sangat besar dan berakhir dengan orbit yang sangat panjang mengelilingi matahari. Jika kita berhasil menemukannya, maka akan mengubah pemahaman kita tentang tata surya. Sebuah teleskop baru akan segera diluncurkan, dilengkapi dengan kamera digital terbesar yang pernah dibuat dan akan mulai memindai langit dalam waktu 25 tahun lagi. Mungkin teleskop itu akan menemukan planet misterius ini. Penemuan mengagumkan lainnya terjadi pada tahun 2023. Teleskop James Webb menemukan lebih dari 500 objek mirip planet di nebula Orion. Sebagian di antaranya bermassa sekitar massa Jupiter, sehingga secara harfiah disebut objek biner bermassa Jupiter atau jumbo. Objek-objek itu hanya melayang-layang di luar sana tanpa bintang, dan sebenarnya bukan bintang atau planet. Yang lebih gila lagi, ada sekitar 42 pasangan di antaranya yang mengitari satu sama lain, padahal planet tidak seharusnya melakukan hal itu. Selain itu, objek-objek sebesar itu seharusnya tidak bisa terbentuk dan ada tanpa adanya bintang. Jadi, para astronom berusaha menjelaskan hal ini. Mungkinkah jumbo terbentuk di tempat yang memiliki materi yang cukup untuk membentuk objek besar seperti planet, tapi tidak cukup untuk membentuk bintang? Atau mungkin mereka semua terlontar dari sistem bintangnya karena suatu sebab? Siapa yang tahu? Yang jelas, sekarang kita harus mempelajarinya. Lubang hitam di pusat galaksi kita, bintang Sagittarius A, dulunya sangat aneh. Untungnya lubang hitam ini tidak melarikan diri seperti lubang hitam lainnya, tapi ia benar-benar gila di masa lalu. Para astronom menemukan 2 struktur supermasif yang disebut gelembung Fermi dan gelembung Erosita. Kedua gelembung ini memiliki lebar sekitar setengah lebar galaksi kita dan sudah menjulang tinggi di atas Bima Sakti selama lebih dari 2 juta tahun. Dan para ilmuwan menduga bahwa lubang hitamlah yang menciptakan gelembung-gelembung itu. Sepertinya, ketika berada di puncak aktivitasnya, lubang hitam itu mengalami letusan dahsyat yang berlangsung sekitar 100.000 tahun. Peristiwa inilah
yang mungkin menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb mengambil gambar yang sangat detail dan mencolok dari objek yang disebut Herbig Haro. Objek-objek ini disebut Herbig Haro 46-47. Objek-objek tersebut pada dasarnya adalah bintang-bintang muda yang dikelilingi oleh petak-petak nebula yang indah. Kalian bisa melihat bintang-bintang dikelilingi oleh piringan materi yang memberi makan bintang-bintang tersebut saat mereka tumbuh selama jutaan tahun. Jaraknya sekitar 1470 tahun cahaya. Tapi sebenarnya itu bukan topik utama pembahasan kita. Yang jauh lebih menarik adalah benda aneh yang ada di bawahnya. Struktur ruang angkasa yang tampak seperti tanda tanya. Benda apa ini? Tidak ada yang tahu pasti. Warnanya oranye merah yang mengisyaratkan kalau objek tersebut mungkin sangat jauh dari galaksi kita. Bahkan mungkin miliaran tahun cahaya jauhnya. Ada beberapa hal yang menunjukkan kalau tanda tanya aneh ini kemungkinan merupakan hasil penggabungan dua galaksi atau lebih. Salah satunya agak melengkung, jadi kemungkinan galaksi tersebut merupakan galaksi spiral yang terdistorsi. Lekukan itu mungkin merupakan ekor yang terlepas ketika mereka saling berputar satu sama lain. Yang satunya lagi lebih bulat dan lebih kecil, seperti bola biasa. Gravitasi tidak pernah gagal membuat kita takjub. Para astronom mulai mencari megastruktur di luar bumi. Mereka berpikir jika ada peradaban cerdas lain di luar sana, mereka mungkin telah membangun sesuatu yang sangat besar untuk menyalakan teknologi mereka. Misalnya, seperti bola Dyson, struktur hipotetis di sekeliling bintang yang menggunakan energi bintang sebagai bahan bakar. Para astronom menganalisis data teleskop historis yang mendeteksi sinyal inframerah. Mereka menemukan sinyal-sinyal aneh yang bisa menjadi petunjuk keberadaan struktur-struktur tersebut. Secara keseluruhan, saat ini ada 7 kandidat yang ditemukan, dan semuanya berasal dari bintang katai merah yang lebih merah, lebih kecil, dan lebih masif daripada matahari. Lembaga penelitian lain menemukan 53 kandidat potensial. Mereka masih belum yakin apa yang menyebabkan sinyal-sinyal tersebut, tapi bisa jadi bukan bola Dyson, melainkan puing-puing yang sangat besar. Sepertinya ada struktur misterius di pusat galaksi kita. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb memotret secara detail area Sagittarius C. Letaknya tepat di dekat pusat Bima Sakti. Foto ini memperlihatkan area yang padat di mana bintang-bintang sedang terbentuk. Ada banyak bintang muda dan awan gelap yang menghalangi cahaya dari bintang-bintang di belakangnya. Itu adalah tempat yang sangat padat, dengan sekitar 500.000 bintang dengan usia, ukuran, dan warna yang berbeda. Tempat ini sangat kacau dan ekstrim. Sekarang, para ilmuwan menggunakannya untuk mempelajari pembentukan bintang. Tapi, yang aneh adalah mereka melihat sesuatu yang lain, yaitu area yang sangat luas berisi hidrogen yang terionisasi. Daerah itu tampak berwarna sian dalam gambar. Area ini panjangnya sekitar 25 tahun cahaya, mengelilingi sisi bawah awan tebal, dan sepertinya ada beberapa struktur seperti jarum. Struktur-struktur itu tampak berlokasi secara acak, dan para astronom tidak tahu struktur apa itu. Jadi sekarang mereka harus mempelajarinya lebih detail lagi. Para astronom telah menemukan galaksi masif yang sangat langka. Galaksi ini dinamai JWST 7329, dan galaksi ini sangat tua. Seluruh alam semesta kita berusia sekitar 13,8 miliar tahun. Tapi bintang-bintang di galaksi ini tampaknya baru terbentuk sekitar 13 miliar tahun yang lalu, atau sekitar 800 juta tahun setelah Big Bang. Selain itu, si tetua yang terhormat ini memiliki massa bintang 4 kali lebih besar daripada Bima Sakti kita saat ini. Penemuan aneh ini menantang apa yang kita ketahui tentang pembentukan galaksi dan sifat materi gelap. Semua yang kita ketahui menunjukkan kalau galaksi seharusnya tidak terbentuk secepat ini. Seharusnya tidak ada materi gelap yang cukup untuk itu. Tapi disinilah kita. Jadi mungkin model kita perlu direvisi. Ada peristiwa astronomi luar biasa yang disebut AT2021 LWX, yang juga disebut Scary Barbie. Peristiwa ini merupakan ledakan energi yang sangat terang yang terjadi pada tanggal 13 April 2021. Ini adalah salah satu peristiwa ruang angkasa paling energetik yang pernah diamati.
Tidak ada galaksi atau kuasar di dekatnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya, para astronom menduga peristiwa ini disebabkan oleh lubang hitam supermasif yang menarik sebagai bintang masif. Tapi, setelah diteliti, mereka menduga kalau hal itu terjadi karena lubang hitam raksasa sedang makan malam. Lubang hitam itu mungkin memakan gas dalam jumlah besar, mungkin berupa awan molekul raksasa. Lubang hitam raksasa yang dimaksud bermassa antara 100 juta hingga 1 miliar kali massa matahari. Lubang hitam ini merupakan salah satu lubang hitam paling masif yang diketahui dan paling aktif. Para astronom menemukan untayan jaring-jaring kosmik tertua yang pernah ditemukan. Jaring-jaring kosmik adalah sebutan untuk struktur alam semesta yang sangat besar yang tersusun dari filamen-filamen galaksi dan materi gelap yang saling terhubung. Filamen-filamen itu seperti kerangka bagi galaksi dan struktur-struktur lainnya yang berperan penting dalam pembentukannya. Filamen yang kita bicarakan ini terdiri dari 10 galaksi yang berdempetan. Sungguh luar biasa besar, membentang lebih dari 3 juta tahun cahaya, dan tampaknya untayan yang baru ditemukan ini sangat kuno. Terjadi hanya 830 juta tahun setelah Big Bang. Mungkin untayan itu berlabuh di sebuah kuasar yang bercahaya. Penemuan ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya galaksi terbentuk dan apa yang sebenarnya terjadi pada alam semesta kita setelah dentuman besar. Ledakan-ledakan aneh dengan warna biru terang bermunculan di alam semesta dan membuat para astronom penasaran. Peristiwa langka dan sangat dahsyat ini memiliki nama yang keren, Luminous Phase Blue Optical Transient. Fenomena ini tidak seperti fenomena lain yang kita ketahui. Dan semakin aneh ketika fenomena terbaru terjadi di tempat yang tidak seharusnya. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi tahun lalu, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Jenis ledakan aneh ini pertama kali terlihat pada tanggal 18 Juni. Ledakan biru itu terjadi sekitar 200 juta tahun cahaya dari bumi dan mendapat julukan The Cow. Tidak, kejadian ini sama sekali tidak menyerupai sapi, tapi memang memiliki format yang tidak biasa. Saat itu, ledakan ini merupakan ledakan paling asimetris yang pernah dilihat para astronom. Ledakan ini meledak ke angkasa dalam bentuk pipi seperti panekuk, bukan dalam bentuk bola seperti yang diperkirakan. Fenomena ini mirip dengan supernova, yaitu jenis ledakan kosmik paling umum yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya dan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Namun, para ilmuwan juga mencatat 3 perbedaan penting. Pertama, fenomena ini lebih dahsyat daripada supernova pada umumnya. Ketika terjadi, semburan biru memancarkan lebih banyak energi daripada seluruh galaksi yang terdiri dari ratusan miliar bintang seperti matahari. Nomor 2, jauh lebih cepat. Ledakan mencapai puncak kecerahannya dan memudar dalam hitungan hari. Sementara supernova bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar menghilang. Dan perbedaan terakhir, semburan biru ini juga bisa jauh lebih terang. Objek-objek misterius ini dianggap sebagai fenomena optik paling terang di alam semesta. Tapi tidak seperti supernova biasa, diyakini tidak ada elemen radioaktif yang memberi tenaga pada kecerlangan ini. Jadi, itu artinya tenaga yang ada harus berasal dari tempat lain. Pertanyaannya, dari mana? Ini hanyalah salah satu misteri yang masih berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Ada beberapa penyelidikan yang dilakukan sejak peristiwa ini pertama kali diamati, dan 15 teleskop di seluruh dunia terus mencarinya. Sejak tahun 2018, ledakan ekstrim ini telah terjadi sekitar setahun sekali. Jadi meskipun jarang terjadi, ledakan ini bisa dibilang biasa. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk keberadaan transient optik cepat ini. Mungkin yang paling bisa diterima adalah bahwa itu adalah bangkai bintang. Maksudku sesuatu yang ditinggalkan ketika sebuah bintang mati. Jadi ada 2 tersangka utama di sini. Bisa jadi itu adalah bintang neutron atau lubang hitam yang menghasilkan emisi yang mendekati kecepatan cahaya. Teorinya begini, ada sebuah bintang masif jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang menghasilkan supernova biasa. Kemudian, bintang itu mulai runtuh. Peristiwa seperti itu tentu saja akan meninggalkan lubang hitam. Katakanlah bintang masif ini tidak siap meninggalkan alam semesta dengan cara yang tenang. Sebaliknya, ia menciptakan piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang terdiri dari gas, debu, dan materi-materi lainnya.
seolah-olah itu penting. Piringan ini yang disebut piringan akresi bisa menyemburkan aliran materi dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir seperti semburan kosmik yang dahsyat. Dan itulah yang kita lihat sebagai semburan cahaya yang tiba-tiba. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah teori. Apa yang sebenarnya memicu ledakan-ledakan ini masih menjadi misteri dan masih diperlukan lebih banyak pengamatan dan analisis. Para ahli percaya bahwa menjelaskan keanehan seperti itu adalah tambang emas dunia. Lagi pula kita berbicara tentang mayat bintang yang tidak hanya diam di sana, ia sebenarnya cukup aktif. Sejak peristiwa ini pertama kali terlihat, semua kejadian serupa yang ditangkap oleh teleskop-teleskop kita terjadi di tempat yang sama. Ledakan-ledakan itu selalu terjadi di lengan spiral galaksi yang berbeda, tapi tahun lalu ada yang berubah. Teleskop luar angkasa Hubble membuat para ilmuwan tak bisa berkata-kata pada bulan April 2023 ketika gambar-gambar yang diambilnya menangkap jenis ledakan aneh yang sama yang terjadi untuk pertama kalinya di tempat yang entah di mana. Ya, ledakan itu tidak terjadi di dalam galaksi seperti yang seharusnya terjadi. Ledakan itu terjadi di ruang di antara dua galaksi. Lebih tepatnya, sekitar 50.000 tahun cahaya dari galaksi spiral besar dan sekitar 15.000 tahun cahaya dari galaksi kecil. Peristiwa ini dikenal sekarang sebagai Finch. Oh, bagus. Jadi ketika kita akhirnya semakin dekat untuk menemukan beberapa jawaban, lokasi yang tidak biasa dari fenomena Finch kembali mengacaukan semuanya. Jadi mungkin ada penjelasan lain untuk itu. Spekulasi pun bermunculan segera setelah penemuan ini. Salah satu dugaannya adalah tabrakan antara dua bintang neutron yang sedang melakukan perjalanan jauh di luar galaksi induknya. Kedua bintang ini bisa jadi telah saling berputar satu sama lain selama miliaran tahun. Dan ketika bertabrakan, keduanya menghasilkan suara yang lebih terang 100 kali lipat dari supernova biasa. Supaya hipotesis ini benar, salah satu bintang neutron itu harus bermagnet tinggi sehingga memperkuat ledakan. Kemungkinan lain, ledakan itu terjadi karena bintang dirobek oleh lubang hitam yang masanya 100-1000 kali massa matahari. Meskipun kita masih memiliki banyak pertanyaan, satu hal yang pasti, Finch adalah transien optik biru cepat bercahaya. Kecuali lokasi kejadiannya yang aneh, benda ini memiliki semua karakteristik lain untuk diklasifikasikan sangat cerah seperti aku dan sangat cepat, dan asal-usulnya sangat sulit untuk dijelaskan. Data dari teleskop Gemini South, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop Radio Very Large Array juga sudah mengonfirmasinya. Dengan adanya informasi terbaru ini, para peneliti semakin sulit untuk menemukan pola dari peristiwa ini. Finch bukanlah satu-satunya peristiwa aneh dalam kategorinya. Mari kita kembali ke tahun sebelumnya, ke tahun 2022. Sebuah ledakan biru terlihat pada bulan September dan mendapat julukan Tasmanian Devil. Sama seperti yang sebelumnya, semburan biru ini muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Kemudian sesuatu yang misterius terjadi. Tepat 100 hari kemudian, para pengamat yang masih melacak fenomena tersebut mendapati hadiah Natal lebih awal. Mereka mengamati suar yang lain, dan suar tersebut sama terang dan memukau seperti suar yang pertama. Tunggu. Jadi kita berbicara tentang dua ledakan yang mirip dan aneh yang terjadi di tempat yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah yang pertama. Dengan cepat, 13 teleskop di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya ke peristiwa Tasmanian Devil, termasuk satu teleskop yang dilengkapi dengan kamera berkecepatan tinggi. Selama 120 hari, mereka berhasil menangkap 14 denyut cahaya tak beraturan lainnya. Hal ini tentu saja luar biasa karena membuktikan bahwa alih-alih muncul sekali dan kemudian menghilang seperti yang diharapkan, Tasmanian Devil terus meledak dengan energi seperti supernova, lagi dan lagi dan lagi. Dapatkah kamu membayangkan kekuatan seperti itu? Skenario ini masih membuat penasaran komunitas ilmiah karena mendorong batas-batas fisika. Bukan hanya karena produksi energi yang begitu ekstrem, tapi juga karena semburannya yang berdurasi pendek. Ngomong-ngomong, suaranya berlangsung dari 10 menit hingga sekitar 4 jam. Percayalah, dalam skala alam semesta, ini tergolong sangat cepat. Ini adalah satu-satunya waktu di mana musim yang diperpanjang dari peristiwa ini teramati. Namun setelah dipikirkan, komunitas ilmiah terpecah pendapatnya tentang hal itu.
Di satu sisi, Tasmanian Devil bisa jadi merupakan peristiwa yang benar-benar unik dan satu-satunya. Di sisi lain, mungkin ini adalah pertama kalinya teleskop kita menangkapnya dari sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi, para ilmuwan masih perlu mengamati sampel yang lebih besar dari fenomena ini. Semua harapan ada pada Observatorium Verasi Rabin yang akan datang, yang saat ini sedang dibangun di Chili. Observatorium ini akan memiliki teleskop selebar 8 meter yang dipasangkan dengan kamera digital terbesar di dunia yang pernah dibuat untuk tujuan ini. Menurut NASA, teknologi ini mungkin bisa memberi kita jawaban tentang ledakan biru. Kita bisa mengharapkan saat-saat yang menyenangkan di masa depan, karena ini bisa menjadi awal dari babak baru dalam pemahaman kita tentang evolusi bintang.